Pencapaian vaksinasi Provinsi Lampung berdasarkan data terakhir Kementerian Kesehatan berada di posisi terbawah se-Indonesia. Posisi Lampung paling bawah untuk capaian vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Menurut data Kementerian Sosial, pencapaian vaksinasi Lampung dosis pertama sebanyak 584.492 orang dan dosis kedua sebanyak 278.173 orang. Jumlah vaksinasi dosis pertama baru mencapai 8% dan dosis kedua baru 4% dari target 6.645.226 orang. Pihak Pemprov Lampung tidak menyangkal data yang dikeluarkan Kemenkes dan justru mengklaim rendahnya capaian vaksinasi akibat kekurangan pasokan vaksin. Akibat kuota vaksin untuk Lampung dari pemerintah pusat sangat rendah. Ketersediaan pasokan vaksin dari pemerintah pusat, tapi kini ya kita sudah berulang kali dan terus-menerus juga meminta. Cuma kan sekarang kan udah datang lagi kan, datang lagi. Ya, kita harus memaklumi karena seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia membutuhkan vaksin. Jadi pemerintah pusat juga berpacu juga untuk mendapatkan itu. Tapi insya Allah ini kan sudah datang lagi kemarin, kata Bu Kadis Kesehatan, dan segera langsung kita distribusikan ke kabupaten kota. Kondisi itu diakui justru memacu kerja Pemprov Lampung untuk terus menggalakkan dan menyosialisasikan pentingnya vaksinasi ke masyarakat. Tim Satgas COVID-19 Pemprov Lampung juga berharap Kementerian Kesehatan segera menambah kuota vaksin untuk Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Tanggamus yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tanggamus, Kamis pagi melaksanakan vaksinasi keliling untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pelosok. Pelaksanaan vaksinasi keliling tahap awal oleh Polres Tanggamus dialokasikan sebanyak 200 dosis vaksin COVID-19 yang dibagikan ke sejumlah polsek. Antara lain ke Polsek Pematang Sawah, Semaga, Wonosobo, Kota Agung, Talang Padang, Sumberjo, Pulau Panggung, Polsek Pugung, Polsek Limau, dan Polsek Cukubalak. Polisi berharap program vaksinasi keliling ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang kesulitan mengakses lokasi vaksinasi atau belum mendapat kesempatan divaksin. Sasaran lokasi yaitu di Kampung Baru dan sekitarnya untuk sementara ini, dan ke depannya itu sasaran lokasi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi vaksinasi. Untuk kedepannya kami akan lebih menitik beratkan kepada lokasi-lokasi yang memang jauh dari lokasi vaksinasi, masyarakat yang jauh dari lokasi vaksinasi. Masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan adanya vaksinasi keliling. Mereka berharap setelah divaksin bisa meningkatkan imunitas tubuh dan terhindar dari paparan COVID-19. Vaksin keberapa, Mas? Yang kedua. Dari mana? Dari Kampung Baru. Ya, semoga corona menghilang dan kita bisa aktivitas seperti ya. Ayo vaksin, kita cegah corona dengan vaksin. Warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19 diminta polisi agar tidak mengabaikan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi diimbau untuk tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. 36,5. Masih Pak ya, lengan kiri ya. Ini yang kedua kan? Sejumlah emak-emak penerima bantuan sosial di Pringsewu yang gagal menemui Bupati Sujadi Sadat kemudian membuat surat petisi berisikan kekecewaan. Mereka merasa tidak diperhatikan oleh pejabat Kabupaten Pringsewu lantaran tidak ada satupun pejabat yang mau menemui mereka dengan alasan sedang dinas luar. Surat petisi ini kemudian dititipkan ke Pol PP yang sedang bertugas untuk disampaikan ke Bupati Sujadi Sadat. Emak-emak yang memprotes bantuan sosial ini merupakan peserta penerima bantuan pangan dan tunai dari Kementerian Sosial. Bantuan sosial itu sebesar Rp200.000 per keluarga yang dimasukkan ke dalam rekening dan hanya bisa ditukarkan dengan paket sembako melalui warung elektronik atau warung yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial.
Sayangnya, paket sembako yang dibeli di warung elektronik diklaim emak-emak ini terlalu mahal dan tidak seharusnya mencapai harga Rp200.000. Dari uang Rp200.000 itu, penerima bantuan hanya mendapatkan beras kualitas biasa 15 kg, telur 10 butir, buah pir 3 butir, dan kacang hijau setengah kilogram. Aduan saya hanya mengadukan bantuan sembako, masalah bantuan yang dari dinas ini yang diturunkan ke kami. BPNT ya Bu ya? Iya, yang diturunkan ke kami. Karena kami ini merasa bantuan itu memang kurang pas, kurang sesuai seperti yang seharusnya saya terima. Yang tidak sesuai apa aja Bu? Boleh tahu? Yang kami tidak sesuai itu dari nominal, dari harga. Harga nominal. Emak-emak ini meminta kepada pemerintah agar bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Dengan kejadian ini, emak-emak yang protes ini pun mencurigai adanya korupsi menggunakan modus menaikkan harga paket sembako pada program bantuan pangan non-tunai di warung elektronik sebagai mitranya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dan beras ini 2 paket juga, 2 kantong.